Halo Pips, ketemu lagi di podcast Buhur Suara dengan aku Kainan dan aku Intan. Di episode kali ini kita bakalan ngomongin hal-hal yang relate banget nih sama remaja. Okay. Kalau di episode sebelumnya kita udah ngomongin tentang uang. Ya, uang, money, dan ngomongin tentang pembahasan yang berat banget gitu ya, yang sampai betul. aduh, mikir gitu ya. Kali kita bakal ngomongin hal-hal yang simple, ringan, receh, tapi juga nggak mengurangi makna itu sendiri. Karena kita bakalan ngomongin tentang perbucinan. yang mana ini relate banget kan sama seorang remaja. Betul, pasti remaja banget nih ya. Tapi kita nggak ngomongin yang gimana-gimana, justru kita bakal ngomongin tentang rumah. Nah, rumah nih, malah rumah tapi ya. Iya, rumah yang berkaitan dengan perbucinan. Oke. Kalau kalian penasaran nih rumah yang seperti apa? Karena kalau misalnya kita ngomongin rumah, pasti selalu berhubungan sama atap, pintu, jendela dan lain sebagainya. Betul. Kan yang harus DP 50% dulu. Nah, kali ini kita ngomongin tentang rumah yang relate sama perbucinan. Kalau kalian penasaran, udah pada hari ini udah ada sama aku, Kainan, di mana dia pakar cinta banget nih karena selalu dijadiin tempat curhat para ciwi-ciwi. Pasti udah hatam banget lah gimana rumah, gimana cinta dan lain sebagainya. Oke, langsung aja. Halo Kainan. Halo Intan. Gimana nih kabarnya? Baik banget, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, udah siap gak nih ngomongin tentang rumah, perbucinan? Siap dah. Siap kayak kita ngobrol. Oke, kira-kira gimana nih kayak kalau kita ngomongin tentang rumah tapi yang relate atau yang berkaitan dengan perbucinan. Kira-kira rumahnya tuh kayak gimana, seperti apa gitu. Boleh dong dijelasin. Lebih ke ini ya, kalau misalnya kita tanya ke orang tua nih, apa sih rumah? Ya itu sama kayak yang tadi kamu bilang, yang ada atapnya, yang ada pintunya, yang ada jendelanya, yang DP-nya harus 50% dulu, yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tanya ke remaja, ada pergeseran definisi tadi. Waktu kita tanya ke remaja, apa sih rumah? Mereka nggak akan ngomong lagi soal bangunan, mereka nggak akan lagi ngomongin soal apa, tapi mereka bakal langsung ketuju kepada siapa. Iya, jadi biasanya tertuju kepada seorang yang mereka anggap spesial, yang mereka anggap bisa dijadikan sebagai rumah. Walaupun terjadi pergeseran tadi definisi, tapi nggak terjadi pergeseran makna tadi. Dari rumah ya udah tempat mereka dapat menemukan kenyamanan, tempat di mana mereka bisa pulang ketika mereka lelah, kayak gitu sih Tan. Kalau sekarang tuh. Oke. Jadi kalau misalkan kita ngomongin rumah, ini bakal berkaitan sama someone spesial. Someone spesial. Oke, kalau kita ngomongin tentang remaja ya, yang mana tadi aku udah notice juga kalau misalkan ini tuh nggak ada pergeseran ini makna ya. Iya, nggak ada pergeseran makna. Ya meskipun ada pergeseran definisi di antara orang yang dulu sama remaja sekarang kalau kita ngomongin tentang rumah. Oke, tapi pertanyaannya tadi kan selalu pada berujung sama someone spesial ya. Tapi kenapa sih orang ini tuh akhirnya pada jadi rumah buat kita? Kayak orang ini adalah orang yang tepat buat kita dijadikan rumah. Kenapa alasannya kira-kira? Pertama, sesuai dengan yang aku tadi notice sebelumnya, rumah itu kan memberikan kenyamanan. Ketika someone spesial ini dianggap rumah, berarti dia bisa memberikan kenyamanan kepada seseorang. Nah, biasanya kenyamanannya tuh dalam bentuk apa sih? Kenyamanannya tuh biasanya dalam bentuk bisa mendengarkan curhat, biasanya bisa ngasih solusi, atau bisa kalau remaja zaman sekarang kan butuh validasi. Nah, bisa memberikan validasi kepada orang yang tanya ke dia. Terus biasanya juga bisa ngebantuin si temennya ini yang anggap dia sebagai rumah. Bisa dibilang si rumah ini bisa menjadi 911-nya bagi orang yang mereka anggap rumah gitu. Oke. Jadi orang yang jadi rumah bagi kita ini adalah orang yang ketika kita butuh ada. Butuh dan ada. Dia bisa memenuhi apa yang kita butuhkan, apa yang kita biasanya inginkan. kita butuhkan dan kita inginkan. Tadi ada kata kunci juga 911-nya kita gitu. 911-nya kita. Kalau ada apa-apa kita hubungin dia gitu. Biasanya gitu deh. Sih. Kayak gitu. Tapi kayaknya kurang lengkap nih kayak kalau misalkan kita ngomongin tentang rumah, kita nggak tahu nih rumah kita siapa. Boleh dong aku pengen tanya sama kamu atau kamu bisa spill deh sedikit-sedikit orang yang jadi rumah buat kamu sendiri itu siapa? Buat aku sendiri ya. Oke, yang pertama sih nih ya Tan, menurut aku, bagi aku sendiri, pertama keluarga, jelas. Kedua, teman-teman terdekat aku. Contohnya kayak Teh Intan ya. Terus yang ketiga itu diri aku sendiri. Taruh nih aku agak speechless nih. Pas kamu nyebutin yang terakhirnya adalah diri sendiri. Berarti secara nggak langsung bisa dong kita ini jadi rumah buat diri kita sendiri. Bisa. Kenapa tuh? Bisa. Pertama, aku menyadari hal ini setelah melewati beberapa fase kehidupan, bertemu dengan berbagai banyak jenis orang, sampai ada di titik di mana aku menyadari bahwa rumah kan orang yang kita anggap rumah kan adalah orang yang memberikan kenyamanan kepada kita. Betul. Aku ada di titik di mana aku percaya bahwa ternyata aku pun tahu
bahwa aku tuh bisa memberikan kenyamanan bagi diri aku sendiri, Tan. Nah, oleh karena itu aku nganggep diri aku tuh bisa kok jadi rumah bagi aku. Aku tahu gimana caranya berdamai dengan masalah. Aku tahu caranya gimana cara lebih tenang untuk mengambil solusi ketika menghadapi problem di kehidupan. Ya kayak gitu sih biasanya yang bikin aku berpikir bahwa aku bisa kok jadi rumah bagi diri aku sendiri gitu. Karena pada dasarnya yang paling tahu diri kita tuh diri kita sendiri tahu ya. diri kita sendiri. Nah, guys, coba nih buat kalian yang masih mencari rumah, boleh nih coba cek dulu ke diri sendiri ya, bisa apakah bisa nggak sih diri kita nih jadi rumah buat diri kita. Ya, betul. Tapi itu tadi syaratnya harus melewati beberapa fase dulu ya. Gak yang bisa langsung ini deh tepat gitu, guys. Gitu. Jadi coba deh cek dulu deh ke diri kalian sendiri. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang rumah dan ternyata diri kita ini sendiri bisa menjadi rumah, sebenarnya masih perlu nggak sih kita cari rumah di luaran sana? Kayak siapa nih orang yang paling tepat buat jadiin rumah buat kita? Gitu. Siapa nih? Bagi aku ya. Menurut aku sih masih perlu ya. Masih penting ya. Masih penting. Soalnya seperti yang aku tadi bilang, meskipun aku bilang bahwa aku bisa nganggap diri aku sebagai rumah, tapi aku juga masih butuh keluarga, aku masih juga butuh teman-teman terdekat. Oleh karena itu, nyari orang-orang di luar selain kita sebagai rumah itu tetap penting, karena selalu ada part-part yang bahkan kita nggak sadari itu bagian terkecil dalam kehidupan biasanya yang biasanya kita nggak bisa ngadepin itu, makanya kita biasanya butuh orang lain tetap buat jadi rumah bagi kita. Gitu. Jadi adanya rumah di orang lain ini untuk melengkapi kekosongan beberapa part yang emang nggak bisa diisi ya sama diri sendiri. Guys, jadi gitu. Misalkan kita bisa nih cek dulu diri kita sendiri apakah bisa kita jadi rumah, dan ternyata ketika bisa mungkin ada beberapa part yang masih kosong ya. Dan teman-teman harus nyari itu gitu. Salah satu contohnya mungkin bisa dimulai dari keluarga, teman sendiri, teman terdekat, atau pacar. Orang-orang yang punya pacar ya, apakah pacar kalian bisa dijadikan rumah bagi kalian? Silahkan dicek sendiri ya, itu jawabannya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita masih nyari di orang lain, itu artinya masih complement each other gitu ya, bisa saling melengkapi gitu ya. Tapi nih ngomong-ngomong tentang rumah juga, kan misalkan harus nggak sih rumah itu yang berbeda atau nggak ada hubungannya, atau malah harus dalam satu hubungan gitu. Misalnya aku kan sebagai perempuan, aku harus nyari rumah aku di misalkan cowok deh, nanti di pacar aku misalnya gitu. I mean kayak gitu bisa nggak sih, atau harus sebenarnya nggak apa-apa juga kalau nggak kayak gitu? Menurut aku secara pribadi sih nggak perlu sih, Tan. Untuk seseorang memilih seseorang lagi untuk menjadi rumahnya, itu nggak perlu dalam hubungan khusus ataupun hubungan yang udah dari lama gitu. Yang lama buat itu nggak perlu sih, karena nggak ngejamin juga hubungan yang lama bikin kalian ngerasa nyaman sama seseorang. Terlepas dari hubungan dan juga terlepas dari gendernya. Kalau misalnya kamu cowok dan kamu nyaman cerita ke cowok lagi, ya nggak apa-apa, it's okay. Dan kalau misalnya kamu cewek ya pengen cerita ke cewek lagi, ya oke aja. Selama kamu bisa menemukan kenyamanan dan bisa menganggap mereka rumah dan percaya bahwa mereka bisa memberikan kenyamanan kepada kalian, it's okay. Berarti nggak harus ada dalam satu hubungan yang misalkan kita sahabatan atau misalkan kita pacaran, karena belum tentu orang yang punya pacarnya bisa jadi rumah. Atau punya sahabatnya bisa jadi rumah belum tentu. Karena kadang ada beberapa yang malah jadi beban buat kita gitu ya. Beban, iya betul, bisa. Nah ngomongin tentang rumah juga, kamu kan tadi udah mention juga nih kayak kalau kamu tuh melewati berbagai macam fase, betul. Nggak yang langsung ini orang yang tepat, atau misalkan ternyata diri aku sendiri bisa jadi rumah, tapi ada beberapa momen yang memang harus dilewatin dulu. Nah, berdasarkan pengalaman kamu nih, kayak bisa nggak sih kamu kasih tips and trick atau misalkan berbagi saran gitu untuk teman-teman semua, atau misalkan buat aku juga nih yang selama ini mungkin aku belum nemuin rumah aku, atau misalkan teman-teman di luar sana juga yang belum tahu rumahnya itu ada di mana. Boleh dong kasih share biar bisa menemukan orang yang tepat biar dijadikan rumah gitu. Gimana? Tipsnya tadi sama kayak yang aku pernah bilang ya, Tan ya. Pertama kalian harus bertemu dengan berbagai fase kehidupan dulu, pernah ngalamin masalah yang begitu berat dan lain-lain yang kayak gitu-gitu, harus banget buat pengalaman. Jadi kalau kalian diem di rumah aja, ya nggak tahu juga sih, bisa aja Kak, tapi kan biasanya kurang kena masalahnya kan. Terus kalau yang kedua adalah tadi kalian harus ketemu banyak orang, kenal sama banyak orang, tahu bagaimana pandangan orang-orang. Biasanya kayak gitu. Dan yang paling penting yang ketiga, percaya sama orang lain bahwa orang lain tuh bisa memberikan kenyamanan kepada kalian, atau percaya pada diri kalian sendiri bahwa diri kalian bisa kok memberikan kenyamanan bagi diri kalian sendiri ketika ada masalah. Kayak gitu sih tips dari aku.
Salah satu kuncinya tuh memberikan kepercayaan ya. Salah satu kuncinya memberikan kepercayaan. Oke, harus terbuka dulu nih. Jadi Betul. orang-orang yang pengen cari rumah harus dimulai dulu dari diri sendiri ya untuk bisa percaya sama orang lain. Tapi mungkin untuk orang-orang yang diberi kepercayaan ya harus tolong dijaga juga ya, karena agaknya sia-sia juga kalau misalkan kita memberi kepercayaan tapi nggak bisa dijaga baik-baik. Oke, Kenan, thank you deh. Udah ngobrol-ngobrol sama kita, udah sharing-sharing kita tentang rumah yang relate banget sama perbucinan. Sekali lagi nih aku ngomongin buat kalian yang misalkan belum nemu ya rumahnya ada di mana, bisa cek dulu ke diri sendiri. Habis itu kalau misalkan ngerasa masih ada part-part yang kurang yang perlu diisi sama orang lain, kalian bisa cari rumah kalian misalkan di keluarga kalian, di teman-teman terdekat, atau misalkan pacar. Karena sepenting itu ya, kayak di zaman sekarang kita punya rumah. Ibarat rumah itu buat berpulang gitu. Kita udah melewati hari-hari yang panjang, yang berat. Betul banget, kita udah menanggung beban hidup yang berat banget. Dan salah satu buat meringankannya itu ya pulang gitu kan, pulang yang mana pulang ini akan bertuju sama someone special tadi. Betul. Oke, thank you ya guys sekali lagi. Buat teman-teman juga terima kasih udah nonton podcast ini. Semoga ada beberapa ilmu yang bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa untuk segera dicek ya, segera diterapkan apakah kalian punya rumah atau enggak. Iya, benar banget. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman dan Kenan semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.